lagi bersama saya Nike dan Saya Marce. Yeay. Hari ini kita kembali lagi bersama Ce. Seperti episode-episode sebelumnya, kita bakal membahas tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, buat teman-teman yang belum lihat video kita sebelumnya, bisa langsung cek di deskripsi di bawah ini. Ya, jangan lupa nonton, like dan komen. Juga boleh di-share biar jadi berkat buat teman-teman semua. Nah, seperti episode kita yang sebelumnya, yang terakhir itu kita membahas tentang si bungsu yang hidup berfoya-foya di negeri orang. Bener ya, Kak? Betul. Nah, kemarin sih terakhir pembahasan kita itu dia udah habis ya. Dia foya-foya sampai habis ya, sampai kayak habis uangnya. semua hartanya, Ya ampun. uangnya dia. Ya ampun. Luar biasa kan dia? Berarti Bisa dia punya, habis. berarti dia visi misinya hidup untuk berfoya-foya. Tapi itu nggak dibenarkan lah ya. Jadi dia udah menghabiskan seluruh harta yang dia bawa dari rumahnya ya, Kak ya. Betul. Nah, setelah itu gimana tuh hidupnya? Dia miskin kah, atau dia nggak, setelah nggak punya bener-bener, dia bener-bener nggak punya apa-apa, atau masih ada sesuatu yang dia pegang kah, atau gimana, Kak? Nah, kalau diceritanya dia hidup melarat karena kenapa? Karena waktu uangnya habis, hartanya habis, ternyata di negeri itu terjadi bencana kelaparan. Jadi akhirnya dia hidup melarat loh. Ya ampun, serem banget ya. Aku aja nggak bisa membayangkan hidup melarat itu seperti apa ya. Hidup melarat itu di bawahnya apa? Di bawahnya Miskin. miskin. Iya. Jadi melarat itu di bawahnya miskin lagi. Ya ampun, sedih banget. Nah, terus setelah dia hidup melarat seperti itu, Kak, apa yang dilakukan sama si bungsu ini ya? Kalau diceritanya si bungsu ini ternyata dia punya usaha juga. Dia cari pekerjaan dan ternyata dia dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya itu si majikan ini ternyata punya banyak babi. Ya, jadi disuruh si bungsu ini menjaga babinya itu. Ternyata dia bukan kaum mageran ya, teman-teman tuh. Jadi walaupun dia udah melarat, tapi dia masih punya niat, punya usaha untuk bekerja ya, untuk bertahan hidup. bertahan hidup. Iya, karena dia tahu dia lagi di negeri orang, bukan di negerinya sendiri. Ibaratnya dia lagi di kota orang. Nah, kalau zaman sekarang ngomong kayak gitu kali ya, Kak. Dia lagi di kota orang, jadi dia akan berupaya gimana caranya supaya dia bertahan hidup. Bahkan dia rela loh bekerja yang kalau dipikir ya, mungkin kalau ada yang bekerja di zaman sekarang mungkin ini kita tidak menyudutkan satu pihak, atau tapi mungkin itu kalau orang-orang bilang pekerjaannya udah hina banget kali ya untuk seorang si bungsu itu yang sebelumnya punya harta banyak ya yang kan? biasanya dia selalu dilayani oleh upahan dari papanya, atau ketika dia banyak uang, apapun yang dia mau selalu dia dapat. Tapi kali ini dia yang harus bekerja keras, tapi pekerjaannya sebegitunya ya. Iya. Aku juga belum bisa membayangkan. Mungkin kalau aku di posisi si bungsu itu nggak tahu kali, aku nggak bisa ngelakuin kali ya. Apalagi perempuan tuh biasanya jijik-jijikan kan. Tapi karena dia mau bertahan hidup, jadi dia rela ya. Bahkan nah ini bahkan dia tuh punya keinginan buat apa, dia kelaparan ya, Kak ya, di sini ya, di ayat ini dibilang dia kelaparan. Dia karena sudah melarat, dia ingin mengisi perutnya itu dengan ampas yang menjadi makanan babi. Ya ampun, maksudnya di sini tuh kita lihat dia tuh sampai sebegitunya karena udah nggak punya apa-apa lagi. Iya, karena ya bahkan walaupun di ayat ini nggak dikasih ya, Kak, walaupun ibaratnya dia udah pengen, kalau orang tuh udah pengen nggak keturutan tuh rasanya kasihan banget kan ya, teman-teman. Nah, tapi mungkin karena kejadian itu, mungkin gak sih kalau itu salah satu teguran dari Tuhan buat si bungsu ini, Kak? Bisa juga. Iya ya. Itu salah satu teguran dari Tuhan ya, karena mungkin sudah salah mengambil keputusan, atau ketika Tuhan mempercayakan seperti kemarin tanggung jawab kepada seseorang kan, sudah salah gunakan tanggung jawab tersebut, dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kasih. Jadinya seperti itu deh. Iya, karena
kalau aku sih nangkepnya itu salah satu teguran dari Tuhan juga, karena di ayat selanjutnya di sini dia menyadari juga Menyadari ya ke ya apa yang udah dia dia lakukan. dan setelah dia sadar nih Kak, ini boleh Kakak jelasin gak sih, maksudnya eh dia tuh bener-bener sadar dan dia tuh apa sih tindakan yang si bungsu ini lakukan? Kalau kita lihat si bungsu ini ketika dia berhadapan dengan situasinya sudah sangat berat, dia sudah kesusahan, dia sudah menderita sekali, dan biasanya itu sudah gayanya manusia ya, ketika sudah berhadapan dengan situasi yang berat baru mulai menyadari. Nah, si bungsu ini juga seperti itu. Dia ketika dia berhadapan dengan situasi yang sudah sangat berat baru dia mulai sadar, oh iya ya, saya di tempat papa saya melimpah banyak makanan, tapi kenapa sekarang saya seperti ini. Jadi dia sudah mulai sadar dengan apa yang dia lakukan. Jadi ketika dia sadar, dia punya keinginan untuk mau kembali. Oh, berarti Iya. yang buat dia sadar karena dia diperhadapkan sama Mm-mm. keadaan yang apa ya, keadaan yang gimana Kak, Sudah benar-benar sudah sudah mentok gitu, udah kayak iya, karena kebiasaan kita manusia kan seperti itu. udah Ketika kayak sudah diperhadapkan dengan satu situasi yang berat baru mulai ingat ya itu. Tuhan atau mulai sadar dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu kan manusia banget ya. Tapi nih ya Kak, nih Heeh. banyak nih ya dari kita, maksudnya mungkin sering nih diperhadapkan dengan situasi yang berat banget, maksudnya saat kita udah mengambil satu keputusan ternyata keputusan itu salah, dan kita tuh udah mentok, ibaratnya udah di jalan ujung, udah mentok, udah nggak bisa kemana-mana, kita nyesal nih, udah kan kita diperhadapkan dengan situasi yang berat sama nih dengan yang kita isi bungsu ini Iya, si kan. bungsu ini. Nah banyak orang yang sadar, maksudnya dia sadar karena hal yang dia buat itu salah, tapi dia hanya sekedar sadar aja. Nggak berani ini ya, Iya, nggak berani entah dia bertindak. mungkin dia takut dia bertindak tapi malah diejek sama orang yang dulu pernah ngasih tahu dia, atau dia Iya. mau bertindak tapi dia takut salah lagi dia bertindak, kan kayak gitu kan. Nah, kira-kira si bungsu ini tindakan pertama yang dia lakukan setelah dia sadar nih Kak? Kalau tindakan dari si bungsu setelah dia sadar ya dia langsung bertindak. Bertindaknya seperti apa nih? Dia langsung punya kerinduan untuk, oh saya akan balik, saya akan mengakui semuanya sama papa saya, dan biar saya mau dijadikan apapun saya siap. Jadi dia itu sudah siap menerima resiko seperti apapun yang akan dilakukan oleh papanya sama dia, dia sudah siap. Jadi walaupun selain dia sadar, tapi dia juga ada tindakan, dan di dalam tindakan itu dia punya kesiapan mental juga ya. Apapun yang akan terjadi ya nggak apa-apa, karena dia sudah menyadari, jadi dia siap menghadapi apapun yang harus dia hadapi. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian sadar sama apa yang kalian lakukan, ya kalian harus bertindaknya ya eh, jangan 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 terus stuck di situ aja, tapi kalian kalaupun harus berbalik dalam hal, maksudnya oh bener juga ya kata-kata orang yang mungkin pernah ngasih tahu kalian, ya udah nggak usah takut mau apapun konsekuensinya, mau kalian dijauhin akhirnya karena kalian dulu pernah meninggalkan mereka atau gimana, ya kalian harus bertindak bertindak dengan cara yang benar, dengan apa yang menurut apa orang sekitar kalian udah kasih tahu kalau itu benar, seharusnya kalian gak kayak gini kayak gitu. Jadi harus bertindak ya, jangan cuman ngomong, jangan Sekedar cuman sadar sekedar aja. sadar aja. Ya, atau jangan gengsi guys ya. Karena Iya, sekarang kan sekarang kebanyakan orang gengsi ya. ya contohnya Untuk saya. mengakui untuk mengakui kesalahan itu wah susah Iya. banget. Jadi nggak selamanya perempuan itu benar, Wah, dan nggak bener kan kita nih perempuan ya Kak, kan iya. banyak banget tuh yang dibilang kan Tapi perempuan tuh laki-laki juga loh Kanike. iya, maksudnya Oh, iya ya. maksudnya mungkin bisa jadi perempuan itu gengsinya lebih tinggi daripada laki-laki ataupun sebaliknya, tapi intinya kalau kalian salah atau kalian sudah merasa kalian memang bersalah atas apa yang kalian putuskan, atas apa yang kalian ambil,
ya Jangan jangan malu, malu. bener tuh. Oke, berarti setelah dia bertindak, maksudnya dia udah sadar nih Kak, dia melakukan tindakan, dia mau kembali, ya Mm-mm. kan, mau kembali ke rumah Ke rumah bapaknya. bapak ya. Nah, eh di Lukas 15 di ayat 19 ini kan, eh dia tuh ngomong ya kalau dia tuh nggak layak disebut sama nggak layak lagi disebut Sebagai kan anak. anaknya Mm-mm. bapaknya Mm-mm. gitu kan. Jadi dia tuh sampai minta jadi Seperti seorang upahan. upahan. Iya, Iya. berarti maksudnya mungkin itu salah satu tindakannya dia rela. Iya nggak sih Kak, menurut Kakak itu salah satu tindakannya dia, maksudnya dia rela Mm. karena dia mengakui kesalahannya juga gitu kali Iya. ya. Jadi dia itu saking dia sudah sadar dan dia juga punya mental berani gitu ya. Jadi selain itu pun dia punya harapan loh. Dia berharap bahwa ketika dia balik papanya bisa terima dia, walaupun terimanya itu tidak sebagai anak, hanya sebagai upahan juga tidak apa-apa, karena dia punya pemikiran ya, dia bilang orang yang upahan yang tinggal sama papanya itu hidupnya aja sudah terjamin ya. Jadi walaupun hanya sekedar sebagai upahan ya nggak apa-apa lah, karena pasti terjamin ketika ada di tengah-tengah papanya. Jadi ya itu tindakan yang sangat luar biasa ya, bagaimana dia juga kenal papanya seperti apa ya. Jadi dia saking sudah kenal papanya, mungkin pasti papanya bakalan terima dia nih. Dia sudah kenal banget, jadi dia dengan pede juga mau berani untuk Tuh, jadi intinya balik lagi yang kayak tadi aku sama Kak Marsha udah bilang, kalau kita memang salah jangan malu karena apa namanya, kalau 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 kita nggak seperti itu, kita nggak akan tahu respon orang yang mungkin menanti kembalinya kita, orang yang menanti kita berubah menjadi mungkin orang baik yang seperti dulu kala, atau menjadi yang mereka harapkan. Kita kan nggak pernah tahu respon iya. mereka Apalagi gitu ya. kalau kita lihat ya, papanya ini Mm-mm. menunggu loh. Kalau Tuh. kita lihat papanya ini kan waktu si bungsu kembali dari jauh sudah dilihat, artinya berarti dia setiap hari menunggu loh. Menunggu kepulangan Iya, anaknya. menunggu kepulangan anaknya. Kalau seandainya dia tidak tunggu, nggak mungkin dari jauh dia sudah kelihatan gitu kan. Oh, berarti Jadi berarti respon. Nah, berarti tadi kan Kak Marsha itu bahas tentang respon dari papanya waktu anaknya pulang. Nah, berarti respon papanya itu selain memang bapaknya sudah menunggu, apa sih yang papanya itu lakukan, dan apakah anaknya itu diterima lagi sama papanya? oh sangat sekali ya kalau kita lihat ceritanya, papanya sangat terima balik dia karena ternyata papanya tuh langsung menyuruh kalau di zaman sekarang karyawan-karyawannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat si bungsu ini. Jadi penyambutannya itu luar biasa. Jadi intinya jangan takut untuk Apa? mengakui 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 apa yang sudah kita buat, dan jangan takut untuk berbalik ketika kita melakukan kesalahan, karena dari contoh ini kita lihat respon dari papanya ini sungguh luar biasa. Dia masih mau terima, tapi dia terimanya bukan hanya sekedar jadikan anaknya menjadi seorang upahan, tapi tetap terima dia sebagai anak, bahkan disiapkan segala sesuatu yang luar biasa. Ada dipakaikan jubah ya, Iya. jubah, cincin, dibuatkan pesta. Wah, itu kan istimewa sekali. Jadi luar biasa kalau kita mau kembali, kalau dalam rohaninya, kalau kita mau kembali kepada Tuhan, jangan takut, Tuhan akan senantiasa terima kita walaupun kita sudah pernah melakukan kesalahan. Oh, berarti Kak, waktu dia bilang dia mau diterima lagi sebagai apa, maksudnya bahkan sebagai upahan, ternyata papanya itu enggak ya, maksudnya papanya benar-benar mau nerima dia sebagai anaknya Iya, lagi gitu sebagai kan. anak. Ya karena dia udah ibaratnya, karena kita sudah berela hati, ibaratnya kalau mau dibilang kayak kamar tadi, kayak si rohaninya, mungkin aku nangkepnya gini, saat kita udah berela hati datang sama Tuhan, Iya. mengakui kesalahan kita, Mm-mm. Tuhan itu menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi Iya, buat kita. betul. Ya ampun, aku serohani Betapa itu. berharganya ya. Ya itu guys, jadi banyak banget yang kita pelajari dari apa yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya dan episode kali ini juga, bahwa kalau aku sih yang ngambil kesimpulannya yaitu, mau sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita menjauh dari Tuhan,
Tuhan itu punya cara buat narik kita kembali lagi. Haleluya. Yang penting kita mau sadar, mengakui, datang sama Dia. Amin. Oke. Mungkin itu kali ya Kak yang kita bahas kali ini ya. Untuk episode selanjutnya ditunggu di next video kita. Sampai jumpa.